Oke, ketemu lagi di video pembelajaran matematika online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kali ini saya membahas materi kelas 12, materi matematika wajib kelas 12, berarti untuk anak 12 MIA maupun anak 12 IPS. Materi yang paling awal kita bahas adalah yang paling sederhana, yaitu jarak antara dua buah titik. Jadi ada titik. Tentukan jaraknya. Jaraknya adalah jarak terpendek antara dua buah titik tersebut, tarik garis lurus. Gitu saja sebenarnya materi. Kemudian kita akan dibantu dengan teorema Pythagoras, bukan teorema yang asing, sudah sering digunakan. Lalu kesulitannya di materi ini di mana? Kesulitannya adalah di menggambar, karena kadang-kadang soalnya cuma satu kalimat, kita harus bisa gambar dulu. Jadi kita perlu yang namanya penggaris. Jadi siapin penggaris, pulpen, sama penghapus atau tipek kalau ada. Nah, jadi pada video kali ini kita akan coba banyak membahas soal tentang jarak antara dua buah titik dalam bangun ruang. Bangun ruangnya bisa kubus, bisa prisma, bisa apa saja, bisa limas dan lain sebagainya. Tergantung soalnya. Ya, jadi sebenarnya materinya tidak sulit karena hanya menggunakan penggaris dan teorema Pythagoras. Tinggal menghitung saja. Yang membuatnya sulit apa? Kadang-kadang di materi ini tuh kita tidak tahu bendanya. Jadi dia cuma sebuah kalimat saja. Terus kita disuruh mengerjakan. Dari kalimat itu tuh kita harus membuat gambarnya dulu. Kita harus bisa mensketsanya dulu. Nah, jadi kesulitan di materi geometri memang adalah mensketsa bangun ruangnya. Salah sketsa salah. Nah, lalu satu lagi, materi di video ini sudah ada di modul yang saya bagi ya. Sudah ada di modulnya. Jadi kalau Anda periksa modulnya, nanti soalnya juga saya ambil dari modulnya, saya bahas ulang. Cuma kalau di modulnya kan sudah ada pembahasan, sudah ada gambarnya. Kalian nggak tahu mungkin awal mengerjakannya dari mana. Nah, dari video ini, saya coba jelaskan dari awal kita mengerjakan, kalau ketemu soal itu ngerjainnya dari mana. Oke, dari cara menggambarnya harus seperti apa dulu, itu ada di video ini. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat tinggal di pause. Oke. Kita belajar sama-sama materi jarak antara dua buah titik. Tidak sulit harusnya. Oke. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu materi pertama matematika wajib kelas 12, yaitu tentang jarak dalam bangun datar. Nah, materi pertama sekali adalah jarak titik ke titik. Jadi jarak antara dua buah titik atau jarak antara titik ke titik. Nah, definisi jarak antara titik ke titik itu sendiri adalah ini. Jarak antara titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek. Jadi jarak terpendek ya. Di sini ada kata terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi jarak antara dua buah titik itu ya panjang ruas garis terpendek. Oke. Nah, kalau di sini kasih contoh, ada titik B, maka garis terpendeknya adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik A dan B tersebut ya. Harus jarak terpendek. Inilah jarak AB. Nah, untuk mendukung cara pengerjaan garis ini, tentu saja kita harus punya penggaris dan pulpen. Lalu ada teorema Pythagoras yang sangat membantu dalam mengerjakan. Ingat, hanya teorema Pythagoras. Sisanya ya kita lihat nanti. Nah, teorema Pythagoras sama ya, masih seperti biasa. Kalau ada sebuah segitiga siku-siku, di sini kebetulan siku-sikunya di B, maka di sini A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Kalau kita mau kuadrat berarti B kuadrat dikurang C kuadrat. Kalau kita mau C kuadrat berarti B kuadrat dikurang A kuadrat. Selalu sisi miring dikurang sisi tegak. Kalau mencari sisi miring baru dua buah sisi tegaknya dikuadratkan. Oke. Nah, jadi teorema Pythagoras akan mendukung kita mengerjakan materi ini. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8. Hitung jarak titik-titik berikut: A ke G, D dan F, B ke titik tengah EG, titik tengah ya. Terus E ke titik tengah BG. Nah, salah satu kesulitan dari mengerjakan soal ini adalah karena dia bangun geometri, maka kita harus bisa menggambar bangunnya dulu. Nah, karena bangunnya belum ada, jadinya agak susah ya. Nah, jadi saya akan ngajari mulai dari menggambar.
menggambar bangun. Jadi kalau kita mau gambar kubus, yang kita gambar pertama itu depannya. Ukurannya berapa kita sketsa saja. Kalau di sini saya bikin 4 deh supaya agak panjang 4 cm ya. Karena dia sketsa, tapi tetap harus pakai penggaris ya. Usahakan lurus. Nah, yang kita gambar pertama itu adalah namanya bidang frontal, depan kita. Segi 4 dulu. Lalu atasnya, kalau saya pasti gambar atasnya dulu. Sini saya ambil 2 nih. Seperti ini. Nah, kalau tadi 4, kesininya 4 juga ya. 4 cm. Sini juga tarik garis, lalu ke bawahnya 4 cm. Sama. Oke. Nah, lalu setelah ini baru gambar dalamnya. Dalamnya itu harus digambar dengan garis putus-putus. Putus. Oke. Ini garis putus-putus. Ini menunjukkan garis yang di dalam ya. Di dalam bangun ruang tidak kelihatan sebenarnya, hanya garis khayal kita. Nah, lalu untuk menamakannya, apa maksudnya ABCD FGH? Di sini ada titik ya. ABCD titik FGH. ABCD titik FGH ini membedakan antara alas dengan atap. Jadi alasnya ini ABCD, atasnya FGH. Oke. Jadi tanda titik itu biasanya membedakan antara alas dengan atap. Ini ya. Kalau pada kubus atau balok dia seperti ini. Ini alas, ini atapnya. Lalu penamaannya selalu berlawanan arah jarum jam. Jadi menamainya harus dari sini. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, F, G, H. Jadi kalau dalam matematika kalau dibilang diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8, maka gambarnya pasti sketsanya seperti ini. Semua orang akan mensketsa seperti ini. ABCD FGH panjangnya 8. Saya kasih 8 cm ya. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan titik jarak antara titik A ke G. A ke G itu diagonal ruang ya. AG. A ke G itu diagonal ruang ini. Nah, kalau pada kubus kita ingat sendiri salah satu sifat kubus ya. Kalau rusuknya itu 8 cm, diagonal sisinya itu adalah 8 akar 2 cm. Ingat saja, diagonal ruangnya ini adalah 8 akar 3 cm. Nah, ini pakai Pitagoras saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita cari diagonal sisi kan 8 nih. Kan 8 juga, 8 cm. Sama-sama 8 cm. Nanti kita Pitagoras 8 64 2 kali 64 8 akar 2. Ini 8 akar 2, di sini 8 lagi. Jadi kan ketemu 8 akar 3. Nah, ini biasanya hafalan sih. Jadi ada akar 2 dan ada akar 3-nya. Oke. Nah, A ke G yang A ya. Jarak AG, jarak titik A ke G ini adalah diagonal ruang. Jadi biasanya saya nggak ngitung, saya akan langsung 8 akar 3 cm. Jadi kalau pada kubus Anda boleh seperti ini. Lalu DF ini juga diagonal ruang ya, sama. Jarak D ke F. DF ini, nah ini kalau kita tarik sini, ini juga diagonal ruang kubus. Sehingga saya juga nggak akan ngitung, saya akan tulis langsung 8 akar 3 cm. Dia akan jadi agak gampang kalau sudah ada gambarnya. Yang agak tidak kita bisa bayangkan itu kalau gambarnya tidak ada. Sekarang jarak titik B ke EG. Ke titik tengah EG, sorry. Jadi EG-nya saya tarik garis dulu. Titik tengahnya ya otomatis ini ya. Begini. Nah, saya harus kasih nama ini misalnya O. T lah tengah ya. T. Nah, berarti yang kita cari adalah jarak B ke titik T, gitu kan?
tengah EG-nya saya kasih nama T, ke jarak B ke T. Saya tarik garis B ke T itu ini, saya kasih tebal. Berarti saya perlu garis bantu ini. Berarti untuk yang C, saya itu punya titik gambar seperti ini sebenarnya. Kalau mau saya sederhanakan, set ke sini, ini. Oke. Siku-sikunya di F, di sini B, di sini F, di sini T. Oke. Nah, BF-nya sendiri rusuk ya. BF-nya sendiri rusuk 8. Oke. TF-nya sendiri, TF itu adalah setengah diagonal sisi. Jadi HF kan diagonal sisi, HF kan diagonal sisi. Diagonal sisinya 8/2, setengah dari 8/2. 8/2. Coret. 4/2 cm. Ini 4/2. Nah, kalau udah kayak gini, pakai apa? Pitagoras dulu. Jarak B ke T. Jarak B ke T, saya pakai ini ya. Jarak B ke T. Itu tinggal akar dari, pakai Pitagoras saja. 8 kuadrat ditambah 4/2 kuadrat. Akar dari 64 ditambah 16 kali 2, 32. Oke. Jawabannya adalah akar dari berapa? 96. 96 ini bisa kita sederhanakan. Berapa tuh 96? Bagi 9 nggak bisa, bagi 4 bisa nih. 96 bagi 4. Kalau bingung itu kita bagi 4 dulu ya. Kan 4 kali berapa nih? 20. 96 bagi 4 sini deh. Saya cakrek biar 96 bagi 4 tuh. 2, 8, 16, 24. 24 masih bisa lagi. 24-nya adalah 4 kali 6 ya. Oh, berarti 24-nya 4 kali 6 lagi. Nah, akar 4 ya. 4 akar 6 cm. 16 kali 6 berarti 96. Oke. Ini jarak B ke titik tengah E. Baik, berikutnya adalah jarak titik E ke BG ya. E ke BG. BG itu ini. Titik tengahnya otomatis saya kasih nama O di sini, oke? O. Nah, kalau kita lihat berarti kan kita cari EO sebenarnya. EO. Nah, ini garis bantunya ini saya arsir nih biar kelihatan nih. Saya pakai bidang yang ini saja nih. Tuh. FO. Saya pakai bidang FO. Oke. Berarti saya pindah ke sini ya. Yang D ini. F. O-nya sini. Set. Nah, jadi kadang-kadang memang agak sulit kalau kita nggak ada gambarnya ini. Jadi F O. Oke. F. Siku-sikunya jelas di sini. Nah, F sendiri itu rusuk ya, 8. Kembali lagi, FO itu adalah setengah. FO itu adalah ini. Setengah diagonal sisi. Setengah dari diagonal sisi. Jadi diagonal sisinya kan FC, setengahnya. Setengah dari berapa diagonal sisinya? 8/2. 4/2 cm. Kejadiannya sama ya. EO ya berarti sama nih EO. Panjang E ke O ya adalah sama lambah 4/2 kuadrat ya, kayak tadi ya. 64 tambah 16 kali 2, 32. 96 ya kan. Nggak kelihatan ternyata gini. Nah, 96 itu berapa tadi?
16 kali 6 ya, 4 akar 6. Jadi sebenarnya ternyata jaraknya sama ya. Ini soal nomor 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Diketahui limas P QRST dengan RS 8, PR 12. Hitung jarak P ke tengah RS, P ke perpotongan QS dan RT. Diketahui limas QRST. Oke. Kalau di sini ada titiknya, sama ya, titik itu membedakan alas dengan atap. Tapi karena dia limas, berarti P ini puncaknya, QRST ini alasnya. Ini berarti limas segi 4 ya. Nah, cara menggambarnya seperti ini, gambar limas segi 4. Oke, yang kita gambar pertama apanya? Alasnya. Oke, alasnya berbentuk segi 4. Set. Jadi menggambar limas seperti ini. Saya agak buat gede ya, gede dikit lah. 12 17 5 cm, 12 17 5 cm. Jadi gambarnya hat seperti itu. Nah, kalau udah ada alasnya, kalian bentuk dulu ininya. Kalau saya gambar limas bisa begini. Oke, dengan ini putus-putus tipis aja. Ini titiknya, kita kalian tarik dulu ke atas. Setelah itu baru dihubungkan. Kurang tinggi deh, gitu. Kurang tinggi ya, kalau kurang tinggi nanti motongnya nggak bagus tuh. Ini aja ketipisan karena berarti alas saya kurang miring, kurang jajar genjang. Nah, kita beri nama apa tadi? PQRST. P nya di atas ya, P, terus sama penamaan bawahnya tetap berlawanan arah jarum jam, QRST. Oke. Sekarang lihat jarak titik P ke garis RS. P kan puncak sini ya. P nya di sini deh. Ke QR. Tapi sebelumnya saya isi dulu nih. RS nya 8. PR nya, nah, kalau dia beraturan berarti ini ada beraturannya deh. Kalau dia beraturan, karena kalau seperti ini otomatis alasnya akan 8 semua kalau beraturan. Nah, lalu PR nya itu berarti tinggi ini 12. Nah, jarak P ke RS otomatis tengah-tengah sini dong. Tapi apakah kita pakai segitiga yang di tengah ini? Tidak, saya akan pakai segitiga PRS. PRS. Jadi kalau saya gambar di sini deh, segitiganya sama kaki ya, sama kaki. Segitiganya sama kaki. P, ini, R, S. Nah, ini tengah-tengahnya sini. Set, saya tarik garis. Saya kasih nama sesuatu deh. O deh, PO. Nah, yang kita cari PO. Berapa jarak P ke O? RS nya tadi berapa? 8 cm. Karena beraturan di sini 12. Sini juga 12 cm. Otomatis ini Pythagoras ya. Nah, ya kan? Maka ini 4 cm. Maka kita bisa cari PO pakai Pythagoras biasa kan? PO, panjang PO ya. Akar dari, ini sisi miringnya 12 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 144 dikurang 16. Berapa 144 kurang 16? Kalau nggak bisa dicakar aja, nggak apa-apa. Saya kasih lihat contoh nyakar kalau nggak bisa. Tuh, 14 8 12. Ini kan 128. Betul? Akar 128. Nah, yang tinggal 128 disederhanakan. Berapa? 128. Kalau bingung sama, bagi 4 dulu. Kenapa? Kalau saya tuh, kita bagi 4 berapa nih? 128 bagi 4. Tuh, biar kelihatan nyakarnya ya. 3, 12, 82, 32. Masih bisa ternyata. Oh, 64 kali 2 ya tadi harusnya. Sudah saya skip yang ini. Saya ganti 64 kali 2 gitu ya. Tuh. 8 akar 2 cm. Nah, ini PO. Ini yang A. Sekarang yang B ya. Titik P ke QS dan RT. Ke
perpotongan QS dan RT. Perpotongan QS dan RT itu titik M saya kasih di sini. QS RTM. Berarti PM ini. Nah, ini saya gambar segitiganya begini. Ada segitiga siku-siku PMO ya. PMO. Di sini kalau saya gambar di sini deh ya. Ini segitiga bantunya nih. Nih. Harus begini, harus supaya lebih sederhana kelihatannya. P M O. Oke. PO nya ini 8 akar 2. Sini ya jelas 8, berarti separuhnya 4. PM nya dapat langsung. Pakai Pitagoras, akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ingat ini sisi miring ya, dikurang 4 kuadrat. Berarti berapa nih? 64 kali 2 128 ya. Terus 28 dikurang 16 tuh 128 dikurang 16 12 terus 12 112 bisa dibagi 4 2 8 bisa bagi 16 kali 7 24. Oke begitu. Nah, 16 kali 7. Oke 16 kali 7 jawabannya 4 akar 7 cm. Ini yang B. Oke, jarak PKM. Baik, untuk soal nomor 3 ya. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. Jadi kalau saya gambar nanti kita punya T sebagai puncak, ABC sebagai alat. Jadi T ABC alasnya nih, ABC-nya alasnya. Sama sisi, berarti sama semua. TA tegak lurus bidang alas ini tegak lurus. Jadi TA ini tegak lurus ini. Tingginya di sini berarti. Oke. Dengan jarak titik T dan tentukan jarak titik T dan C. AB-nya 4 akar 2, berarti ini sama sisi 4 akar 2 semua. TA-nya 4 cm. Oke. Berarti tentukan jarak TC. TC berarti saya punya segitiga ini dong. Siku-siku di TAC sebenarnya. Kan ini dia tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kan berarti siku-sikunya di situ. Ini soalnya tidak terlalu susah ini. TAC, sini T, sini A, sini C. Oke, 4 akar 2. Pakai Pitagoras selesai, dapat TC. TC sama dengan panjang ya, panjang TC akar dari 4 akar 2 kuadrat ditambah ya, karena sisi miring. Berarti 16 kali 2 berapa? 32 ditambah 16 48 tuh berapa tuh? 16 kali 3 ya. 16 kali 3 berarti jawabannya 4 akar 3 cm. Ini gampang soalnya 3. Bisa lah ya. Ini jarak TC. Berikutnya soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 lebih gampang karena gambarnya sudah ada. Jadi kalau kalian ketemu soal yang ada gambarnya itu lebih gampang ya. Jadi di sini ada 5 segi 6 beraturan. 5 segi 6 beraturan. AB-nya 10. AB-nya 10 nih. 10. Saya langsung gambar di sini. Berarti alasnya kan 10 semua karena dia beraturan. TA-nya 13. Sisinya ini 13. Oke. Lalu O titik tengah BE. Jadi O itu titik tengah BE otomatis akan titik tengah perpotongan semuanya nih. Ini kalau saya buat ya begini. Nah, ini akan titik perpotongan. Tentukan jarak TO. Jarak TO itu berarti paling gampang. Nah, begini. Kita harus tahu dulu salah satu sifat segi 6. Ya. Jadi segi 6 itu dibuat dari segi 6 itu apa sifatnya? Segi 6 itu dibuat dari 6 buah segitiga sama sisi. Jadi kalau ada segitiga sama sisi 6 buah itu akan membentuk segi 6. Waduh, gimana bentukan nih? Segi 6. Dia terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Seginilah ya kira-kira ya. Ya di sinilah. Oke. Jadi ada segitiga sama sisi itu kalau kita tumpuk 6 biji itu akan jadi segi 6 beraturan. Ini salah satu sifat dasar ini. Nah, karena kalau nggak tahu ini, bingung dia jawabnya gimana. Ini saya gambar alasnya.
Nah, jadi sebenarnya alasnya berbentuk ABC kan, sini A, B, C, D, F ya. Terus 10 semua. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Karena dia sama sisi, ini sama sisi ini. Nah, ini sama. Ini otomatis 10 semua ini isi juga. Jari-jarinya juga 10 semua. Nah, kalau itu 10 jadi gampang. Ini 10 nih, ya. Berarti saya punya yang ini nih. Kelihatan nggak? Ini saya arsir. Saya punya segitiga ini aja pakai TAO aja. Jadi kalau saya gambar di bawahnya sini, T O A. Nah, AO-nya 10. Kenapa? Ya dari sini. Segitiganya sama sisi 10. Oke. Kemudian TA-nya 13. Ditanya TO langsung lah. TO adalah 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Berapa 13 kuadrat? 169 dikurang 10. 100, sorry. 69 ya. Berapa 69? Nggak bisa. Bagi 3 30, bagi 3 23, nggak bisa. Jadi 69 cm. Ini panjang TO. Selesai. Oke, ini soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Oke. Jadi kalau diketahui ini ada sebuah, istilahnya sih sebenarnya prisma ya. Alasnya berbentuk trapez, ini prismanya roboh gitu kan. Jadi ini alas, sebenarnya ini alas nih. Ini tingginya. Tapi bentuknya seperti inilah ya. Di sini tuh diketahui AB-nya 5 ya. B-nya 5, ini gambar aja nih. EA-nya 4. Tapi jangan lupa di sini tuh ada tanda ini tuh. Tanda ini tuh berarti jarak mereka sama ya. Kalau ada tanda ini 4 berarti 4 4 4 4 4. Oke. Sekarang jarak titik A ke C. AC, oh gampang AC. Oke. AC tinggal ada ini, saya jawab dulu yang A ya. Berarti saya gambar segitiga persegi panjang bawahnya ya. Persegi panjang. Alasnya kan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang biasa aja ini. Ini sketsa semua. Oke, saya beri nama A, B, C, D. Nah, AC ini AC. Sini 5. Ada tanda ini 4. AC dapat. Panjang AC. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 25 tambah 16. Akar 41 cm. Mau diapain? Nggak bisa diapa-apain. Kemudian EC. EC. E ke C. Ini EC. Saya tarik garis tipis aja. Tuh, kelihatan segitiganya. EAC. Saya pakai segitiga EAC. B ya. EAC. Jadi kalau kita udah tahu bendanya yang mana, itu lebih mudah dia. E A C. Yang ditanyakan EC. Ya. EA-nya 4 ya toh. AC-nya dari nomor 1 AC ini. C. Akar 41. EC-nya langsung panjang EC ditambah ya. 4 kuadrat tambah akar 41 kuadrat. Oke. 16 ditambah 41. 57. Akar 57 cm. Oke, mau diapain? Gak bisa diapa-apain. Udah 57. Oke. Sekarang AG. AG saya tarik dulu garis A ke G. AG. Aduh, garis saya nempel. Saya bantu garis ini. Oke, berarti kita pakai ini. Nah, ini nih kesulitannya kalau ternyata garisnya sejajar gini. Ini agak kelihatan. Nah, supaya agak kelihatan saya harus gambar di sini lagi. Segitiga AHG dong ya. AHG. Oke. AHG. Jadi sebenarnya sederhana karena kita cuma pakai ini loh. Cuma pakai Pitagoras aja ya. Lihat di sini HG-nya sama dengan ini, HG sama dengan AF dong. Nah, dia seberang, kalau nggak miring nanti. Berarti 4 cm, oke. AH-nya yang jadi masalah. AH-nya berapa? AD-nya kan sama dengan BC nih. 4 juga sini. Nah, berarti 4 4. Kita cari AH dulu ya. Ini kalau kita lihat persegi ADHE di sini. ADHE mesti saya gambar dulu kan. Disinilah sedikit kecil aja kan.
membantu ADHE. Kalau bingung tuh A D H E. Oke, sini ADHE nya tuh saya gambar di bawah. A nya kan 4, AD nya 4, di persegi, A nya diagonal. Nah, kalau dikubus namanya diagonal sisi ya. Akar dari A 4 kuadrat tambah 4 kuadrat 16 tambah 16 ya. 16 kali 2 gitu kan. Nah, makanya ini disebut 4 akar 2 gitu kan. Harusnya langsung lah ya 4 akar 2. A nya 4 akar 2. AG nya dapat lah kalau udah kayak gini. Siku-siku jangan di sini. AG langsung di bawahnya aja ya. AG sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Oke. Kita hitung. 16 ditambah 16 kali 2 32, 48, 16 kali 3 4 akar 3 cm. Nah, ini adalah AG. Jadi nyari AG-nya agak muter dikit. Oke, ini soal nomor 5. Baik, sekarang soal nomor 6. Nomor 6 agak ribet di gambarnya, tapi tidak tahu di perhitungannya gitu kan. Diketahui balok ABCD EFGH. AB 8, BC 6, AE 9. Titik M perpotongan AC dan BD. Rusuk CG diperpanjang 3 cm. Dari titik M ditarik garis miring sehingga memotong perpanjangan rusuk CG di titik N. Tentukan panjang MN. Oke, kalau kita baca soalnya kayak gini aja pusing, ini gambarnya kayak mana. Kita harus coba gambar. Sama dengan kubus, kalau mau gambar balok gambar dulu depannya gitu kan. Tapi kalau bedanya kubus itu depannya persegi, kalau ini balok persegi panjang. Lalu gini lah ya. Mudahan atasnya nggak sempet nih. Dia ke atas ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Tidak terlalu ke atas, nanti nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Ini tadi lupa dihitung nih. 6 lebih dikit. Dia tuh harus sama panjang harusnya. Oke. Jadi gambar baloknya kayak gini. Karena ini hanya sketsa ya. Kalau mau diukur benar-benar boleh 3,5. Oke. Penamaannya sama kayak kubus ya. Penamaan sama kayak kubus, bawah dulu baru atap. Lihat, ABCD FGH, bawahnya ABCD, atasnya FGH. Jangan keputer, kalau keputer salah dia. AB-nya 8, oke. BC-nya 6. AE-nya, AE tinggi ya. AE-nya 9. Oh ya 9, harusnya lebih tinggi nih. Sorry. Gambarnya lebih tinggi ya. Masa panjang 8 dari 9. Nah, tapi ini sketsa ya. Sketsa awal ya seperti 9 cm. Oke. Ini harusnya baloknya tinggi ya, 9. Waduh. Kemudian kita lihat dulu ya. Titik M perpotongan AC dan BD. Jadi ini BD. Ini AC. Potongan di titik M. Oke. Titik M perpotongannya. Kemudian ditarik garis miring sehingga memotong perpanjangan CG di titik N. CG mana? Oh, ini CG nih. Nah, yang sini nih. Set. Motong sini. Nah, maksudnya gini. Di titik N. Yang kepake paling ini. Tuh kan. MN ini 3 ya nggak, tuh berarti ada segitiga ini, tuh segitiganya yang ini. Kubusnya dipotong di mana ini, weh? Tengah-tengah sini kalau mau kelihatan. Tembusnya sini, wih. Tapi nggak ditanya tembusnya ya. Kalau ditanya tembusnya susah lagi. Yang ditanya cuma MN. Berapa panjang MN? Oh, gampang dong. 86. Mau cari dulu AC ya kan. AC panjangnya adalah langsung nih 86. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat 64 tambah 36 110. Berarti MC nya panjangnya 5. Paronya kan
9 tambah 3 12 ya kan? Berarti langsung ini kelihatan ya, saya pernah gambar. Berarti sini 5, sini 12. Tanya MN, langsung lah. MN. Tuh, perhitungannya ternyata tidak terlalu sulit kalau gambarnya kelihatan. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 144 ditambah 25. 169 13 cm. Oke. Ternyata tidak terlalu sulit kalau gambarnya kelihatan. Oke. Berikutnya nomor 7. Diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk 6. PQ dan R berturut-turut pertengahan garis AB, BC dan bidang ADHE. Nah, ini juga harus gambar. Kalau enggak ya apa ini gitu, nggak kelihatan apa-apa kan. Supaya kelihatan barangnya kita harus gambar dulu ini gimana jadinya. Oke. Pak, kecepatan. Oke, kalau saya lambat ini videonya bisa sampai 2 jam ini. Awalnya lambat sih, awalnya udah agak lambat, tapi makin ke belakang saya lihat durasinya kok tambah lama ya. Nanti kalian protes terlalu panjang videonya. Guys, santai aja. Head. Nah, saya kasih lihat cara gambar kubusnya begini. Anda ikutin ya, cara gambarnya jangan aneh-aneh. Cara gambar kubus itu kayak gini. Lihat langkahnya kelihatan satu persatu langkahnya. Gambar kubus ya kan, kasih nama ABCD titik FGH, alas atap. ABCD FGH, FGH. Oke, dengan panjang rusuk 6 cm. Udah. Titik PQ dan R berturut-turut pertengahan AB. Pertengahan AB, tengah-tengah AB mana? Ini saya kasih nama P. Oke, pertengahan AB P. Pertengahan BC Q. Tengah-tengah sini Q. Tuh. ADHE tengahnya. Waduh, tengahnya sini dong. Saya kasih nama R. Nah, kita harus bisa dulu menentukan PQR di kubusnya. Kalau di kubusnya udah dapat PQR, sekarang tinggal lihat jarak PKR. Ini kah? Ini jarak PKR. Oh, pakai segitiga ini aja. Oke. Saya pisah lagi di sini. A P R. Oke. Karena ini kubus. Ini berapa tadi? 6 ya. AP 3. AH-nya diagonal sisi 6 akar 2 separohnya. Akhirnya bisa langsung AH ini 6 akar 2. Ini diagonal sisi. Oke. Nih. Saya masih ngitung diagonal sisi. Nggak usah ya. Separohnya AR setengahnya 3 akar 2. Nah, ketemulah PR. Kan PKR kan? Pitagoras. Langsung. 3 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. 9 ditambah 18 ya. 27. 3 akar 3. 9 kali 3 gitu. Ini PR. Sekarang QR. Sini. Segitiganya yang mana yang dipakai? Ayo. Tarik aja garis ke sini. Set. Sini. Tuh, segitiganya yang ini nih. Tuh, kelihatan? Jangan yang aneh-aneh mikirnya. Sini saya kasih nama O. Oke, nggak terlalu kelihatan. Saya pindah ke samping. Saya punya ROQ. ROQ. Jadi harus pinter. Apakah harus selalu lewat situ? Tidak. Lewat manapun tapi akan sama. Kamu mau muter lewat ini dulu ya boleh, tapi tambah panjang caranya. Cari cara paling efisien dan efektif. EA-nya kan 6. Berarti OR-nya otomatis 3 ya. Separuhnya. Ini Q-nya 6. Mau udah ini langsung kan. RQ ya. RQ adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 9 ditambah 36 45.
3 akar 5. Ini senti juga, jangan lupa. Nah, ini tidak terlalu sulit kalau gambarnya sudah ada. Kalau gambarnya belum ada, agak bingung. Oke, selanjutnya soal nomor 8 ya. Jadi diketahui piramida terpotong ABCD FGA. Piramida terpotong itu maksudnya ini tuh limas. Awalnya itu limas gitu kan, piramid, tapi dipotong atapnya semua jadi kayak gini. Nah, beraturan. Kalau beraturan berarti biasanya bawahnya sama. Kalau beraturan sama ya. ABCD dan FGA adalah persegi. Nah, kan persegi nih. Persegi berarti ini 12 12 12, ini 8 8 8 8 8. Oke, yang saling sejajar. Jadi dia sejajar. Artinya bidang ini dengan bidang alasnya ini sejajar ya. Gambar saya agak miring ternyata. Tidak apa-apa lah. Kemudian diketahuinya ini 12, ini 8 8 8. Nah, terus sekali lagi ini ada tanda ini nih. Ada tanda apa ini? Sama panjang. Berarti ininya sama panjang 10 cm ya, 10 cm semua. Oke. Itu gambarnya. Kalau gambarnya ada kan lebih gampang. Tentukan jarak E dan G. EG. Wah. Ini EG ya. Cetar garis nih. Tuh EG. 88 kan persegi. 88 8 akar 2 gitu kan ya. EG langsung ya. Udah jago kan. 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ya 8 akar 2 Pak. Oke. AC. Karena persegi gampang lagi. Sama-sama 12 ya kan? Tuh 12 udah lah. AC 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oh 12 akar 2 Pak. Iya. Gampang ya. Nah yang C, titik potong diagonal HF dan EG dengan titik potong diagonal AC dan BD. Nah ini berarti sebenarnya ini kalau saya tarik garis ini ya, saya tarik garis, ini dia pasti sama-sama di tengah harusnya. Kalau gambarnya lurus. Nah ini yang ditanya ini, tinggi ini. Tuh. Kayak mana nih? Saya gesernya ke sana atau sini? Ini saya geser ke sini. Kalau saya geser ke sini, ini saya geser ke sini. Saya punya segitiga ini dong. Tuh siku-siku. Saya arsir yang ini. Ininya 10. Berarti kan yang kita tanya itu garis tinggi ini kan, garis tinggi ini. Dan garis tinggi ini tuh dia pasti tegak lurus ya. Garis tinggi ini pasti tegak lurus. Nah, lalu gini dia. Karena dia sejajar, ini sejajar juga nih. Lihat di sini, AC-nya 12 akar 2, EG-nya 8. Kan dia segitiga gini. Jadi kalau saya gambar, itu kan dia begini. Ada panjang di bawahnya begini kan. Tengahnya itu. Tuh, ya. Di sini E, di sini G. Dan harusnya dia di tengah-tengah ya. Nah, artinya kanan kirinya sama nih. Set. Set. Nah, EG-nya itu 8 akar 2 ya nggak? Ini ke sini. AC ini 12 akar 2. Betul? Nah, berarti kalau saya tarik garis segini, sini 8 akar 2 nih. Nah, 12 kurang 8, 4. Maka saya harus bagi 2, karena ini pasti 2 akar 2. Sini juga 2 akar 2. Karena ini harus sama panjang sama ini. Supaya totalnya jadi 12. Oh, kalau udah kayak gitu gampang. Ini 10 kan? Oh. Nah, ini saya kasih. Oh, di sini ya kita jadi GO kan? Cari GO ini tinggi ya. GO. Tingginya kan di tengah sini. Tuh. Carinya GO aja. GO sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang karena sisi miringnya 2 akar 2 kuadrat. Oke. Bisa hitung sendiri harusnya ya. 100 dikurang 8. 92. Bisa bagi 4, bisa. Nih, saya kalau lupa tuh bagi 4 dulu paling gampang. 4 2 8. 23. Langsung 4 kali 23. 2 akar 23 cm. Mau diapain? Nggak bisa diapain. 23 nggak bisa lagi. Ini soal nomor 8. Jadi dimensi 3 ini kesulitannya justru di menggambar. Jadi Anda harus memang banyak sekali menggambar. Jadi pakai penggaris, pakai pensil. Anda harus banyak latihan gambar ya. Banyak latihan gambar. Oke, ini soal terakhir nomor 8. Nah, itu tadi materi kita kali ini tentang jarak antara dua buah titik. Saya ada membahas 8 soal. 8 soalnya sebenarnya sudah ada di modulnya. Nah, kalian bisa nambahin materi dengan nyatet di modulnya. Kalian ringkas sendiri.
ada 8 soal 8 cara ya. Jadi kalian ikuti saja caranya, kalian coba latihan. Kalau latihan matematika tidak bisa dibaca, makanya harus diulang. Nah, jadi ada modulnya, kalian lihat videonya, cara mengerjakannya bagaimana, diikuti pelan-pelan. Terutama menggambarnya, karena kalau tidak bisa menggambar, tidak akan bisa mengerjakan soalnya. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Pesannya masih sama, ternyata kita belum boleh tatap muka ya. Mudah-mudahan tapi sebentar lagi kita bisa tatap muka. Jadi tetap jaga kesehatannya, banyak makan makanan bergizi, rajin berolahraga ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tidak ada PR dan tugas kali ini, PR-nya hanya nyatat saja. Oke, itu saja.